Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurul Aulia Rahma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya semester 2 di kelas C, berkenaan dengan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang Baik, di sini saya akan memulai pembahasan dengan pertanyaan, apa sih pengertian dari pendidikan Islam itu? Nah, mungkin untuk bagi kita yang masih awam dengan ilmu pendidikan Islam, kita bisa memahaminya melalui search kita, atau kita mengulik kembali keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Nah, mungkin tentu saja dalam proses memahaminya sendiri itu tidaklah dipahami secara sebuah sistem yang sudah mapan atau sistematis gitu, melainkan proses pendidikan Islam itu terjadi secara incidental, bahkan lebih banyak yang bersifat jawaban dari problematika yang berkembang di masa lalu. Selanjutnya berbicara tentang konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri secara bahasa memiliki term yang sangat bervarian. Nah, kenapa term yang sangat bervarian tersebut tidak terlepas dari istilah yang muncul dari Al-Quran dan Hadis, di mana Al-Quran dan Hadis itu merupakan rujukan utama kan dalam pendidikan Islam. Nah, jadi kalimat atau istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Hadis itu memiliki konotasi pendidikan ataupun pengajaran. Ada istilah yang digunakan untuk menggunakan menyebut kata dari makna pendidikan. Setidaknya ada 4 ya. Yang pertama ada tarbiyah, kedua ta'lim, yang ketiga ta'dib, dan yang keempat riyadhah. Nah, dari masing-masing term varian tersebut itu memiliki aksentuasi dan implikasi yang berbeda-beda. Seperti tarbiyah yang bermakna pendidikan sama seperti 3 term lainnya, tetapi tarbiyah itu cakupan dan objeknya itu lebih luas, karena tarbiyah memiliki arti memelihara dan menyempurnakan umat manusia bahkan alam semesta. Berbeda dengan taklim yang kedua ya. Taklim sama memiliki makna pendidikan, hanya saja taklim itu bisa diartikan sebagai proses pengajaran yang menggunakan seluruh indera yang dipunyai manusia, dan selanjutnya direkam oleh akal atau nalar dari manusia itu sendiri. Selanjutnya pengertian ta'dib ya. Ta'dib juga memiliki makna pendidikan, cuma berbeda lagi. Kalau ta'dib itu lebih cakupan itu lebih sedikit, yaitu mengajar tentang, mendidik tentang adab. Nah, ta'dib itu adalah adab. Lalu berbeda lagi dengan riyadhah. Nah, riyadhah itu lebih kepada pengajaran atau pendidikan anak-anak. Jadi masing-masing dari 4 term tersebut memiliki perbedaan. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Sebagai mana pengertiannya, maka lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam adalah masalah-masalah dari pendidikan atau ajaran dasar ilmu pendidikan Islam itu sendiri, yang mencakup beberapa aspek tujuan seperti pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Lalu apa sih kaitannya pendidikan Islam dengan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam? Apa ada perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam? Mungkin untuk lebih jelasnya kita bahas dulu apa sih pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Kalau pendidikan Islam itu adalah internalisasi nilai atau ajaran Islam, yaitu intinya mendidik atau mengajarkan Islam kepada penganut agama Islam gitu. Nah,
pendidikan Islam sendiri itu bisa seperti lembaga formal, informal maupun non formal gitu. Jadi dari keluarga, terus pendidikan di keluarga, terus pendidikan sekolah, hingga pendidikan di masyarakat nanti gitu. Berbeda dengan pendidikan Islam. Kalau pendidikan agama Islam itu sama internalisasi nilai atau ajaran agama Islam kepada penganut Islam itu sendiri, tetapi hanya sampai di lembaga formal seperti sekolah MTS, sekolah SMP Islam, dan lembaga-lembaga formal yang Islam lainnya. Dan yang terakhir, apa kaitannya pendidikan Islam dengan pendidikan umum? Nah, hubungan dari pendidikan Islam dan pendidikan umum untuk saat ini itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu memiliki peranan yang sangat penting dari masing-masing pendidikan tersebut. Jadi pendidikan Islam itu sangat penting untuk pemeluk agama Islam sendiri, tapi pendidikan umum juga sangat penting untuk pemeluk agama Islam. Karena jika kita hanya mementingkan pendidikan Islam saja, itu kita tidak akan cukup dan tidak akan seimbang dalam menjalani hidup apalagi di masa sekarang ini. Pendidikan umum itu juga perlu dipentingkan gitu. Karena pendidikan umum juga bisa membantu kita untuk menentukan prospek kerja kita ke depannya. Dalam hal ini kaitannya dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional gitu. Dalam susunan sistem pendidikan nasional itu harus mementingkan eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya, karena kita kan penduduk dan masyarakat bangsa Indonesia ya. Juga kita harus mementingkan hubungan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan berkembang di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.